Baik, salam dan bahagia buat kita semua. Dalam video kali ini, kita dari kelompok 6 yang beranggotakan 2 orang, yaitu saya sendiri, Silvestre Ranjal, dan teman saya, Ijmasul Amal. Berikut ini, saya akan membahas tentang pengertian daftar pustaka, fungsi daftar pustaka, unsur-unsur daftar pustaka, dan penulisan daftar pustaka, dan bagian lainnya akan dibahas oleh teman saya. Daftar pustaka adalah sebuah halaman yang dapat dibilang halaman yang wajib ketika membuat buku atau karya tulis. Hampir semua karya tulis selalu mencantumkan daftar pustaka di akhir karangannya. Hal ini dibuat untuk mempermudah pembaca yang ingin meninjau lebih jauh tentang apa yang sudah ditulis. Selain itu, bisa juga sebagai acuan untuk melakukan pengecekan apakah sudah sesuai dengan buku yang tertera dalam daftar pustaka. Dalam hal ini, bila dilihat dari segi bahasa, daftar pustaka memiliki pengertian sebagai suatu daftar yang di dalamnya mencantumkan nama pengarang, judul buku, penerbit, tahun tertib, dan hal-hal lainnya yang terkait penempatannya berada pada bagian akhir sebuah karangan atau buku dan susunannya diurutkan berdasarkan abjad. Daftar pustaka adalah semacam rujukan seorang penulis dalam menyusun karyanya. Daftar pustaka dapat kita temukan di makalah, laporan penelitian, skripsi maupun esai. Daftar pustaka penting peranannya dalam sebuah karya tulis. Sebuah karya tulis besar yang tidak memiliki daftar pustaka bisa saja diragukan kebenarannya. Fungsi daftar pustaka. Fungsi sebuah daftar pustaka hendaknya secara tegas dibedakan dari fungsi sebuah catatan kaki. Referensi pada catatan kaki dipergunakan untuk menunjuk kepada sumber dan pernyataan atau ucapan yang dipergunakan dalam teks. Sebab itu, referensi itu harus menunjukkan dengan tepat tempatnya di mana pembaca dapat menemukan pernyataan atau ucapan tersebut. Di pihak lain, daftar pustaka dapat pula dilihat dari segi lain, yaitu ia berfungsi sebagai pelengkap dan sebagai sebuah catatan kaki. Mengapa daftar pustaka itu dapat pula dilihat sebagai pelengkap? Karena bila seorang pembaca ingin mengetahui lebih lanjut tentang referensi yang terdapat pada catatan kaki, maka ia dapat mencarinya dalam daftar pustaka. Dari daftar pustaka banyak hal yang dapat kita peroleh, antara lain: 1. Memberikan informasi bahwa pernyataan yang dibuat bukan hasil pemikiran sendiri, tetapi juga ditambahkan dengan pemikiran orang lain. 2. Apabila pembaca menginginkan untuk mendalami lebih jauh pernyataan yang dikutip, ia dapat membaca sendiri referensi yang menjadi sumber kutipan. 3. Memberikan apresiasi atau penghargaan terhadap penulis buku yang telah membantu kita dalam penulisan karya tulis yang kita selesaikan. 4. Menjaga profesionalitas penulis terhadap karya tulis yang telah dia buat. Unsur-unsur daftar pustaka. Untuk persiapan yang lebih baik agar tidak ada kesulitan dalam penyusunan daftar pustaka itu, tiap penulis harus mengetahui pokok-pokok mana yang harus dicatat. Pokok yang paling penting yang harus dimasukkan dalam sebuah daftar pustaka adalah: 1. Nama pengarang yang dikutip secara lengkap. 2. Judul buku yang termasuk judul tambahannya. 3. Daftar publikasi yang meliputi penerbit, tempat tertib, tahun tertib, terbit, cetakan keberapa, nomor judul, dan tebal atau jumlah halaman buku tersebut. 4.
Untuk sebuah artikel diperlukan judul artikel yang bersangkutan, nama majalah, jilid, nomor, dan tahun. Syarat penulis daftar pustaka. Adapun beberapa ketentuan serta aturan cara penulisan daftar pustaka yang baik dan benar, yaitu bagi penulis yang menggunakan marga atau keluarga, nama marga atau keluarganya ditulis terlebih dahulu. Sedangkan untuk penulis yang tidak menggunakan nama marga atau keluarga diawali dengan penulisan nama akhir atau nama belakang kecuali nama Cina. 2. Gelar kesarjanaan penulis tidak perlu dicantumkan dalam daftar pustaka. 3. Judul buku dicetak miring atau digaris bawahi pada setiap kata. Jadi tidak dibuat garis bawah yang bersambung sepanjang judul. 4. Baris pertama diketik mulai dari ketukan pertama, sedangkan baris kedua dan seterusnya diketik mulai dari ketukan ketujuh. 5. Garis antara baris 1 dengan baris berikutnya adalah 1 spasi. 6. Jarak antara sumber 1 dengan sumber berikutnya 2 spasi. Terima kasih, begitulah penjelasan dari saya. Pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Terima kasih. Salam, terima kasih untuk kakak yang telah membacakan materi sebelumnya. Saya akan melanjutkan materi yaitu daftar pustaka. Sebelum itu perkenalkan, nama saya Isma Sulamal, NIM 20 2008 330. Saya akan melanjutkan materi yaitu cara penulisan daftar pustaka. Itu ada beberapa metode, yaitu metode Harvard. Sistem Harvard menggunakan nama penulis dan tahun publikasi dengan urutan permunculan berdasarkan nama penulis secara alfabetis. Publikasi dari penulis yang sama dan dalam tahun yang sama ditulis dengan cara menambahkan huruf A, B, C, dan seterusnya tepat di belakang tahun publikasi, baik penulisan dalam daftar pustaka maupun citasi dalam naskah tulisan. Alamat internet ditulis menggunakan huruf italik. Metode Vancouver. Cara menulis daftar pustaka dengan metode Vancouver ini sedikit berbeda dengan metode Harvard. Letak perbedaan sangat jelas dan kebanyakan citasi jurnal ilmiah mengacu kepada cara menulis daftar pustaka dengan metode Vancouver. Metode penulisan daftar pustaka yang mengikuti metode Harvard mayoritas diikuti oleh penulis karya ilmiah seperti skripsi, makalah, tesis, dan karya tulis ilmiah lainnya. Secara umum juga mengikuti cara menulis daftar pustaka yang sudah umum bahkan tidak mengikuti kedua metode tersebut, metode Harvard dan Vancouver. Adapun langkah-langkah yang dapat ditempuh dalam cara menulis daftar pustaka dengan metode Vancouver adalah sebagai berikut. 1. Menggunakan bulat angka. 2. Angka tersebut menjadi rujukan dalam citasi sebuah karya tulis yang dibuat. 3. Nomor rujukan referensi yang ada di dalam karya tulis itu harus sama dengan urutan penulis yang ada dalam daftar pustaka. 4. Tidak perlu mengurutkan tahun publikasi tulisan. 5. Nama tidak perlu diurutkan berdasarkan alfabetis. Teknik penyusunan daftar pustaka, yaitu ada penyusunan urutan daftar pustaka berdasarkan alfabet secara berturut-turut dari atas ke bawah tanpa menggunakan angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Dalam penulisan daftar pustaka perlu diperhatikan beberapa hal berikut ini. Menulis nama pengarang. Nama pengarang bagi
Bagian belakang terlebih dahulu ditulis menggunakan, kemudian diikuti dengan nama depan. Keempat, tulis tahun terbit buku. Setelah itu diberi tanda titik. Kelima, tulis tahun terbit buku dengan memberikan garis bawah atau cetak miring. Setelah judul buku kemudian diberikan tanda titik. Tulis kota terbit dan nama penerbitnya. Antara kedua bagian tersebut diberi tanda titik 2. Kemudian setelah nama penerbit diberikan tanda titik. Bila akan menggunakan dua sumber pusaka atau lebih dengan pengarang yang sama, maka sumber dirilis dari buku yang terlebih dahulu terbit, kemudian diikuti dengan buku yang baru terbit. Pada kedua sumber pusaka itu dibutuhkan tanda garis panjang. Bila daftar pusaka berasal dari sumber internet, maka dapat ditulis seperti yang disarankan oleh Sophia 2002, di mana komponen bibliografi online tersebut ditulis secara berikut: nama pengarang, tanggal revisi terakhir, judul makalah, media memuat, URL yang terdiri dari protokol, situs, patch, atau file dengan tanggal akses. Intinya, penulisan daftar pusaka dalam pengambilan data dari buku. Pertama, penulisan nama untuk awal menggunakan huruf besar terlebih dahulu. Setelah nama belakang ditulis diberi tanda koma, dimulai dari nama belakang lalu diberi tanda koma dan dilanjutkan dengan nama depan. Kedua, tahun pembuatan atau penerbitan buku. Ketiga, judul buku. Ingat, ditulis dengan menggunakan huruf miring. Setelah judul digunakan tanda titik. Keempat, tempat diterbitkannya. Setelah tempat menerbit menggunakan tanda titik 2. Dan kelima, penerbit buku tersebut diakhiri dengan tanda titik. Ini ada contoh daftar pusaka dengan ada contoh persorangan, hanya satu penerbit. Itu ada hak, ini bisa dilihat ada Haket titik spasi, ya bisa dilihat di sini ada daftar pusaka. Contohnya dengan seorang persorangan, itu ada di sini. Buku ada 2 atau lebih pengarang, banyak. Ini ada banyak pengarang dari satu buku. Ini ada juga buku yang mengalami revisi atau perubahan maksudnya. Selanjutnya ada contoh-contohnya lagi, buku yang terdiri dari 2 jilid atau lebih, ya, sebuah edisi dan karya seorang pengarang atau lebih. Bisa dilihat contohnya di sini, sebuah kumpulan bunga, rampai atau antologi. Ada selanjutnya ada contoh sebuah buku terjemah, dan selanjutnya ada dalam sebuah himpunan, dan ada juga artikel dalam ensiklopedia. Seperti itu bisa dilihat teman-teman contohnya. Saya mungkin di sini saja presentasi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata atau kurangnya materi yang saya paparkan. Mohon maaf. Ya, salam untuk kalian semua. Terima kasih.